Pendakian Gunung Slamet yang penuh misteri. Kabut tebal mulai turun ketika rombongan kecil itu melangkah memasuki jalur pendakian. Gunung Slamet berdiri angkuh, sunyi, seolah mengamati setiap niat manusia yang berani menapaki tubuhnya. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Sejak langkah pertama, suasana terasa berbeda. Lebih berat, lebih menekan. Raka, pemimpin pendakian, sempat mengingatkan agar semua menjaga sikap dan ucapan. Konon, gunung ini tidak menyukai pendaki yang sombong. Namun, peringatan itu hanya ditanggapi anggukan singkat. Beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil, menganggap cerita-cerita mistis hanyalah mitos turun-temurun. Semakin tinggi mereka mendaki, hutan semakin rapat. Cahaya matahari nyaris tak menembus sela pepohonan. Di tengah perjalanan, salah satu pendaki, Dimas, merasa seolah ada langkah kaki lain mengikuti dari belakang. Saat ia menoleh, jalur di belakang kosong, hanya kabut yang bergerak perlahan. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil untuk beristirahat. Tanpa disadari, jumlah mereka berkurang satu. Sinta, pendaki perempuan yang sejak awal pendakian tampak pendiam, tidak terlihat dimanapun. Panggilan demi panggilan hanya dijawab oleh gema hutan yang hampa. Saat malam turun, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang menyebut nama mereka satu persatu. Api unggun berkedip gelisah, seolah hendak padam meski kayu masih banyak. Raka mencoba menenangkan semua, namun wajahnya sendiri pucat. Ia yakin mereka telah melewati batas yang tak seharusnya dilalui. Tengah malam, Dimas tiba-tiba berdiri dan berjalan menjauh. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Dua pendaki lain berusaha menahannya, tetapi tenaganya terasa bukan milik manusia. Dalam sekejap, ia lenyap di telan gelap hutan. Pagi harinya, kabut belum juga terangkat. Jalur pendakian yang mereka lalui kemarin seolah berubah. Pohon-pohon tampak sama, namun arah terasa asing. Kompas berputar tak menentu. Setiap langkah membawa perasaan bahwa mereka sedang diputar-putar, dijauhkan dari jalan pulang. Di antara kelelahan dan rasa takut, mereka melihat sosok-sosok berdiri di balik kabut, diam, tinggi, dan tak bergerak. Saat didekati, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak kaki yang bukan jejak manusia. Pendakian yang seharusnya menjadi perjalanan menaklukkan alam berubah menjadi perjuangan bertahan dari sesuatu yang tak kasat mata. Gunung Slamet seakan menutup dirinya, menyimpan para pendaki dalam misteri yang semakin dalam, tanpa memberi kepastian apakah mereka akan menemukan jalan kembali atau justru menjadi bagian dari keheningan gunung selamanya. Langkah mereka semakin gontai. Sisa pendaki yang tinggal hanya 3 orang, Raka, Ardi, dan Naya. Hutan di sekitar terasa hidup, bukan dalam arti rimbun, melainkan seolah bernafas dan mengawasi. Setiap kali mereka berhenti, suara ranting patah terdengar dari arah berbeda, seperti ada yang bergerak mengitari mereka. Naya mulai menangis pelan. Ia bersumpah melihat Sinta berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa putih. Ketika Raka menoleh ke arah yang ditunjuk, sosok itu sudah tak ada. Namun hawa dingin yang tertinggal membuat dada mereka sesak. Seolah udara di sekitar mendadak menipis. Mereka memutuskan terus berjalan mengikuti insting, karena jalur resmi sudah tak bisa dikenali. Tiba-tiba Ardi berhenti. Di depannya berdiri sebuah batu besar yang menyerupai tempat sesajen. Daun-daun kering tersusun rapi. Di tengahnya terdapat kain lusuh berwarna coklat kehitaman. Padahal Raka yakin sebelumnya batu itu tak pernah mereka lewati. Saat Raka hendak mengajak memutar arah, terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia dewasa, melainkan seperti anak kecil. Suara itu melengking,
berpindah-pindah membuat kepala mereka berdenyut. Naya menutup telinganya, jatuh berlutut sambil berbisik meminta pulang. Langit mendadak gelap meski belum sore. Kabut turun begitu cepat, menelan jarak pandang hanya beberapa langkah. Di tengah kabut muncul bayangan hitam tinggi besar. Tidak berjalan, tidak melayang, hanya berdiri. Namun setiap kali mereka berkedip, bayangan itu terasa semakin dekat. Ardi berlari tanpa aba-aba, menerobos semak belukar. Raka memanggilnya, tetapi suaranya seolah diserap kabut. Tak sampai 10 langkah, jeritan Ardi menggema. Pendek, terputus, lalu sunyi. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan, seakan tak pernah terjadi apapun. Raka dan Naya tersisa berdua. Nafas mereka memburu, kaki gemetar. Di hadapan mereka, jalur menurun muncul tiba-tiba. Tampak seperti jalan pulang. Namun di sepanjang jalur itu berdiri sosok-sosok samar, membelakangi mereka. Rambut panjang terurai, tubuh kaku, diam seperti patung. Naya melangkah 1 langkah ke depan, matanya kosong. Raka berusaha menarik tangannya, tetapi terasa dingin dan berat. Perlahan, Naya menoleh, senyumnya tipis, bukan senyum yang ia kenal. "Sudah sampai," bisiknya lirih. Kabut menutup pandangan Raka sepenuhnya. Suara hutan kembali sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang sama seperti saat pendakian dimulai. Seakan gunung itu sedang menyimpan cerita baru yang tak akan pernah selesai. Raka tersentak mundur. Tangannya terlepas dari genggaman Naya. Dan dalam hitungan detik, sosok perempuan itu memudar bersama kabut, seolah ditarik ke balik pepohonan. "Nama Naya!" teriakannya menggema, namun hutan tetap membisu, seperti menelan suara itu tanpa sisa. Sendirian, Raka terduduk lemas. Waktu terasa aneh. Matahari tak pernah benar-benar muncul, namun gelap juga tak sepenuhnya datang. Di jam tangannya, jarum jam berputar cepat lalu berhenti mendadak. Perasaan diawasi semakin kuat membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ardi berlari tanpa aba-aba, menerobos semak belukar. Raka memanggilnya, tetapi suaranya seolah diserap kabut. Tak sampai 10 langkah, jeritan Ardi menggema, pendek, terputus, lalu sunyi. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan, seakan tak pernah terjadi apapun. Ia memaksakan diri berjalan. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah mencoba menahannya. Di antara kabut, ia melihat tenda-tenda lusuh berdiri berjajar. Saat didekati, jantungnya hampir berhenti. Di depan salah satu tenda, tergeletak ransel milik Dimas. Di tenda lain, sepatu Ardi. Semua tertata rapi. Terlalu rapi untuk ukuran barang pendaki yang hilang. Dari dalam salah satu tenda, terdengar suara napas. Pelan, teratur, namun bukan napas manusia. Raka mundur perlahan, tapi kain tenda itu terbuka sendiri. Dari dalamnya, muncul sosok tinggi dengan wajah samar, seperti diselimuti bayangan. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara parau yang menyebut nama Raka berulang kali. Raka berlari tanpa arah. Akar-akar pohon mencuat, membuatnya tersandung dan terjatuh. Saat bangkit, ia menyadari hutan di sekelilingnya berubah. Pohon-pohon lebih besar, lebih tua, dengan batang hitam berlumut. Di salah satu batang, terukir nama-nama. Sinta, Dimas, Ardi, Naya, dan di bawahnya satu nama baru yang belum selesai terukir. Langkah kaki mendekat dari segala arah. Kabut berputar, membentuk lingkaran yang semakin sempit. Di sela kabut itu, berdiri sosok-sosok para pendaki yang telah hilang. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam, tubuh mereka kaku, namun perlahan bergerak mendekat. Raka menutup mata, berbisik memohon entah kepada siapa. Saat ia membuka mata kembali, ia berdiri di jalur pendakian awal. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di tangannya, terikat kain lusuh berwarna coklat kehitaman. Dari balik pepohonan, terdengar bisikan pelan. Seremepak memanggil namanya. Raka melangkah maju dengan wajah kosong, mengikuti suara itu. Sementara di batang pohon terdekat, sebuah nama baru akhirnya terukir sempurna. Langkah Raka semakin menjauh dari jalur awal. Meski ia yakin dirinya sedang berjalan lurus, hutan kembali menutup.
Cahaya matahari meredup seperti diselimuti tirai kelabu. Kain lusuh di tangannya terasa hangat, berdenyut pelan seolah hidup. Setiap denyutnya membuat kepalanya berputar dan ingatan bercampur antara nyata dan mimpi. Ia mendengar suara pendaki lain, ramai, tertawa, bercakap seperti rombongan yang baru memulai perjalanan. Dari balik semak, Raka melihat sekelompok orang dengan ransel lengkap. Wajah-wajah cerah penuh semangat. Mereka tak menyadari keberadaannya. Saat Raka mencoba memanggil, suaranya hilang, tenggelam oleh angin. Salah satu pendaki menoleh. Wajahnya adalah wajah Raka sendiri. Versi yang lebih segar, belum tersentuh ketakutan. Sosok itu tersenyum singkat, lalu berbalik mengikuti rombongan. Raka mundur terhuyung. Dadanya sesak, napasnya terengah-engah. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba amblas. Ia terjatuh ke sebuah cekungan dangkal yang dipenuhi daun kering. Saat bangkit, ia melihat dinding tanah di sekelilingnya dipenuhi bekas goresan tangan. Di sudut cekungan, sebuah tengkorak setengah tertimbun tanah menatap kosong ke arahnya. Suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan, bercampur dengan desir angin. Di antara pepohonan, lampu-lampu kecil menyala, seperti obor yang bergerak perlahan naik ke punggungan gunung. Tanpa sadar, Raka mengikuti cahaya itu. Setiap langkah membuat tubuhnya semakin ringan, pikirannya semakin kosong. Ia tiba di sebuah lapangan luas. Di tengahnya berdiri pohon besar dengan akar menjalar seperti ular. Di sekeliling pohon, sosok-sosok berdiri membentuk lingkaran. Mereka adalah para pendaki yang hilang. Diam, menunduk, kain lusuh melilit tangan mereka. Saat Raka melangkah masuk ke lingkaran, semua kepala terangkat bersamaan. Senyum tipis muncul di wajah-wajah itu. Akar pohon bergerak perlahan, melilit pergelangan kaki Raka. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kain lusuh di tangannya terlepas, terbang dan menempel pada batang pohon. Di sana, kain itu menyatu, menjadi bagian dari kulit pohon yang dipenuhi ukiran nama. Kabut turun kembali, menutup lapangan. Di kejauhan, suara langkah pendaki baru terdengar mendekat, sementara angin berhembus pelan membawa bisikan halus yang menyambut mereka memasuki pendakian Gunung Selamat. Kabut perlahan menipis, namun Raka tak lagi merasakan tubuhnya sendiri. Ia berdiri, atau lebih tepatnya, terikat di antara akar dan tanah. Kesadarannya masih ada, tetapi raganya seakan menyatu dengan bumi. Ia dapat melihat, dapat mendengar, namun tak mampu bergerak. Suara langkah kaki semakin jelas. Rombongan pendaki baru muncul di tepi lapangan. Wajah-wajah asing, penuh tawa dan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka menunjuk pohon besar di tengah lapangan, heran melihat ukiran nama-nama di batangnya. Angin berdesir membuat kain lusuh bergoyang pelan seolah melambai. Raka ingin berteriak, memperingatkan mereka agar pergi, namun yang keluar hanyalah bisikan lirih bercampur dengan suara angin. Salah satu pendaki mendadak berhenti, wajahnya pucat, matanya terpaku ke arah pohon. "Kalian dengar itu?" tanyanya pelan. Yang lain tertawa, mengira ia hanya kelelahan. Mereka melanjutkan langkah, mendekat ke tengah lapangan. Saat kaki pertama menginjak tanah di dekat akar pohon, udara mendadak dingin menusuk. Cahaya sekitar meredup seolah hari menua dalam sekejap. Bayangan mulai bermunculan di balik kabut. Sosok-sosok pendaki lama berdiri kembali, termasuk Raka, versi lain dari dirinya, dengan wajah kosong dan senyum tipis. Raka merasakan sesuatu menarik kesadarannya, memaksanya bergeser, menyatu dengan barisan sosok-sosok itu. Pendaki yang tadi mendengar bisikan kini tak mampu bergerak. Tangannya gemetar, matanya membelalak saat kain lusuh melilit pergelangan tangannya sendiri, muncul entah dari mana. Ia berteriak, memecah keheningan hutan, namun jeritanya segera teredam, tertelan kabut yang menutup rapat lapangan. Pohon besar itu berderak pelan. Sebuah ukiran baru mulai terbentuk di batangnya. Huruf demi huruf, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Di balik kabut, Gunung Selamat berdiri diam, menyimpan satu kisah lagi ke dalam tubuhnya. Sementara langkah-langkah pendakian terus berdatangan, tak pernah benar-benar tahu apa yang menanti di balik heningnya hutan.
Ukiran di batang pohon terus bergerak, menggoreskan nama baru dengan bunyi lirih seperti kuku yang menyeret kayu basah. Pendaki yang terikat kain lusuh itu meronta, namun setiap gerakan justru membuat kain semakin mengencang, seolah memiliki kehendak sendiri. Teman-temannya mencoba menolong, tetapi kaki mereka terasa berat, tertahan oleh tanah yang mendadak lengket seperti lumpur hidup. Raka merasakan kesadarannya terbelah. Sebagian dirinya terikat pada pohon, sebagian lain berdiri di antara sosok-sosok bayangan. Ia kini dapat melihat dengan jelas wajah-wajah itu, wajah pendaki dari masa lalu dengan perlengkapan usang dan mata kosong. Beberapa di antaranya tampak sangat tua, seolah berasal dari waktu yang berbeda, dari era ketika jalur pendakian belum pernah diberi tanda. Angin berhembus lebih kencang. Dari arah hutan terdengar suara kentongan dipukul perlahan, ritmenya tidak teratur. Setiap bunyi membuat para pendaki baru semakin panik. Salah satu dari mereka berlari menjauh, namun jalur yang ia lalui berputar dan membawanya kembali ke lapangan yang sama. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kabut kembali menembal, menyisakan bayangan dan suara nafas yang saling bersahutan. Dari balik pohon muncul sosok tinggi berjubah gelap, wajahnya tertutup bayangan. Ia tidak berjalan, hanya berpindah tempat seolah ruang di sekitarnya melipat sendiri. Setiap kali ia berhenti, satu pendaki terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Raka merasakan dorongan kuat di dalam pikirannya, perintah tanpa suara. Tanpa sadar, sosok-sosok bayangan melangkah serempak, membentuk lingkaran baru. Pendaki yang tersisa di tengah lapangan kini terjebak, nafas mereka memburu, mata mereka liar mencari jalan keluar yang tak ada. Tanah bergetar halus, agar-agar pohon menjuat, melilit pergelangan kaki, pinggang, bahkan dada para pendaki. Teriakan mereka bergema sebentar, lalu meredam satu persatu. Di batang pohon, ukiran nama bertambah cepat, memenuhi ruang kosong yang tersisa. Ketika kabut perlahan terangkat, lapangan kembali sunyi. Tak ada rombongan, tak ada suara, hanya pohon besar dengan ukiran nama yang semakin padat, kain-kain lusuh yang tergantung diam, dan angin dingin yang berhembus pelan, menunggu langkah kaki berikutnya memasuki wilayah yang tak pernah benar-benar melepaskan siapapun. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang hilangnya rombongan pendaki di Gunung Selamat menyebar pelan lalu memudar seperti kabut pagi. Tim pencari hanya menemukan jalur yang utuh, tenda-tenda kosong, dan jejak kaki yang berhenti begitu saja di tengah hutan. Tak ada tanda perlawanan, tak ada petunjuk arah. Di sebuah desa di kaki Gunung Slamet, warga tua kembali mengingatkan pantangan lama. Jaga ucapan, jaga niat, dan jangan merasa menaklukkan gunung. Beberapa orang bersumpah melihat kain lusuh tergantung di pepohonan saat kabut turun, bergoyang pelan meski angin nyaris tak ada. Pada malam tertentu, para pendaki yang bermalam di jalur lama mengaku mendengar bisikan nama mereka sendiri, pelan, dekat, dan terlalu akrab. Ada pula yang melihat ukiran baru di batang pohon besar muncul begitu saja saat fajar menyingsing, lalu memudar ketika matahari meninggi. Gunung itu tetap berdiri tenang, seolah tak menyimpan apapun. Namun bagi mereka yang peka, keheningan Slamet bukanlah kosong. Ia penuh oleh langkah-langkah yang tak pernah kembali, oleh janji pulang yang terhenti, dan oleh cerita yang memilih tinggal menunggu pendaki berikutnya mendekat tanpa curiga. Semoga dari kisah ini kita belajar untuk selalu berhati-hati, menjaga diri, serta menghargai batas antara yang tampak dan yang tak terlihat. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, diberi keselamatan, dan dituntun menuju jalan yang terang. Amin.